Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, selamat siang anak-anak siswa kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Bukan melanjutkan, tapi kita pindah ke bab yang baru, yang judul babnya adalah aljabar. Yang bagian awalnya kita akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk aljabar. Yang pertama, kita mempelajari unsur-unsur pada aljabar. Apa sih sebenarnya aljabar? Perlu kamu catat, perlu kamu ketahui, aljabar adalah bentuk perhitungan dengan menambahkan huruf alfabet yang mewakili sebuah variabel tertentu. Saya ulangi ya, aljabar adalah sebuah perhitungan yang menggunakan alfabet yang mana alfabet tersebut mewakili dari sebuah variabel tertentu. Kita lihat contoh penulisan pada aljabar. XY dikurang X kuadrat ditambah 4Y tambah 6. Unsur-unsur pada aljabar itu yang pertama ada suku, ada variabel, ada konstanta. Kalau kita lihat dari yang ini, contoh yang di sini, sukunya dapat dikatakan ada 4. Suku itu apa sih maksudnya? Suku itu artinya adalah bagian-bagian dari aljabar. Ya, suku artinya bagian-bagian dari aljabar. Sukunya ada 4, yaitu terdiri dari X, Y, XY, ini sukunya ada XY, min X kuadrat, 4Y, 6. Karena dia ada 4 bagian, maka dia dikatakan mempunyai 4 suku. Untuk aljabar ini ya, suku artinya adalah bagian. Kemudian ada yang namanya variabel. Variabel pada aljabar itu disimbolkan dengan huruf. Variabel artinya adalah huruf. Kita lihat dari bentuk aljabar ini, hurufnya ada 2, yaitu huruf X dan huruf Y. Berarti dapat dikatakan variabelnya ada 2, yaitu variabelnya berupa X dan Y. Yang ketiga, pada bagian unsur-unsur pada bentuk aljabar ada yang namanya konstanta. Konstanta itu adalah sebuah suku pada aljabar yang tidak mempunyai huruf, ya. Konstanta adalah sebuah suku pada aljabar yang tidak mempunyai huruf. Di sini yang tidak mempunyai huruf adalah angka 6. Maka dapat dikatakan bahwa konstantanya adalah 6. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke materi yang kedua. Materi yang kedua kita akan mempelajari mengenai suku sejenis. Jadi dari suku-suku ini nanti ada yang dikatakan sebagai suku sejenis. Apa itu suku sejenis? Yaitu suku yang memiliki variabel dan derajat yang sama. Sebagai contoh, yang A yang pertama. Ada 4M dan 4N. Kita lihat. 4M dan 4N sukunya sejenis apa tidak? Jawabannya bukan. Kenapa dia bukan? Karena huruf M dan huruf N itu tidak sama. Berarti dia bukan suku sejenis. Suku sejenis itu harus memiliki variabel yang sama dan derajat yang sama. Derajat artinya adalah pangkat. Jadi hurufnya harus sama, pangkatnya juga harus sama. Ya. Yang bagian B contohnya 5M dan 3N pangkat 2. Variabelnya sama nih, sama-sama huruf M. Tetapi dia tetap dibilang bukan suku sejenis. Kenapa? Karena di sini M-nya pangkat 1. Kalau nggak ditulis nilainya 1 ya. Dan M-nya yang satunya lagi pangkat 2. Derajatnya berbeda. Maka dia dikatakan sebagai dua buah suku yang berbeda karena dia memiliki derajat yang tidak sama walaupun variabelnya sama. Kemudian yang C, ada 2M pangkat 2M pangkat 2N dan 4M pangkat 2N.
polanya terlihat seolah-olah sama, tetapi dia bukan karena derajatnya berbeda walaupun variabelnya sama, yaitu sama-sama M dan N. Contoh yang keempat, ada 3M dan M/3. Ini bisa dikatakan sebagai suku yang sejenis karena sama-sama variabelnya huruf M dan derajatnya pun juga sama. Sama-sama tidak mempunyai pangkat ya, pangkatnya tidak tulis. Atau pangkatnya sama-sama bernilai 1. Pada materi ini harus kamu ketahui bahwa semua variabel, semua suku, ataupun semua huruf yang tidak mempunyai pangkat maka dikatakan dengan 1 pangkatnya. Kita lanjut lagi ke materi yang ketiga. Pada materi yang ketiga, kita akan belajar mengenai menentukan koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien artinya angka di depan huruf atau angka yang ada di depan variabel. Kita perhatikan contohnya. Contohnya kita punya sebuah aljabar bentuknya 3x pangkat 3 tambah 8xy kurang 5y tambah 6. Tentukan koefisien dari y. Pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua adalah jumlah semua koefisiennya. Kita hitung. Koefisien dari y artinya adalah angka yang ada di depan huruf y. Di sini adalah huruf y-nya. Angka di depan huruf y-nya adalah minus 5 atau negatif 5. Maka bisa dijawab, jawabannya adalah negatif 5. Pertanyaan yang B, jumlah semua koefisien. Di sini angka-angka yang mempunyai suku-suku yang mempunyai koefisien adalah 3x pangkat 3 tambah 8xy kurang 5y tambah 6. Artinya yang tidak mempunyai huruf, ini kan koefisien artinya angka yang di depan huruf ya. Yang tidak mempunyai huruf kan angka 6 nih. Ini disebut dengan konstanta. Maka yang disebut dengan jumlah semua koefisien, kita menjumlahkan semua angka-angka yang ada di depannya huruf-huruf. Berarti kita tambahkan 3 ditambah 8 ditambah dengan negatif 5. 3 tambah 8 jadi 11, dikurangi 5 jadi 6. Sehingga jumlah semua suku koefisiennya adalah 6. Angka yang paling belakang ini tidak dimasukkan, sukunya tidak dimasukkan karena dia tidak mempunyai huruf. Berarti artinya dia bukan termasuk angka yang mempunyai koefisien. Cukup sekian untuk materi pada aljabar bagian awal. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa materi ini dicatat dan diulang-ulang lagi videonya apabila kamu belum paham. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.